Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Keharuan menyelinap di hati Kameswara melihat Rahastri Kandi menitikan air mata. Seolah terasa sedemikian berat beban di dalam hatinya. Kameswara segera memeluk Rahastri Kandi ketika gadis itu memintanya. Tetapi betapa terkejutnya Kameswara ketika secepat kilat Rahastri Kandi telah mencabut keris dari pinggangnya. Keris yang bukan sembarang keris, tetapi keris Kiai Kambang Ayun. Rahastri Kandi, apa yang kau lakukan itu? Aku tidak mau dihalang-halangi. Jangan main-main. Kembalikan keris itu. Jangan mendekat dan jangan berusaha merebut keris ini. Keris ini akan melukai aku jika Kakang merebutnya. Gila kau. Iya, aku memang gila. Rahastri, jangan bercanda. Kembalikan keris itu. Kembalikan. Tidak, Kakang. Aku tidak sedang bercanda dan aku tidak sedang main-main. Aku merasa diriku telah kotor sekali. Aku merasa hanya ada satu keinginanku, yaitu membunuh perempuan jalan yang telah merusakku. Ayo, berikan warangka keris itu cepat, Kakang. Rahastri. Cepat berikan. Berikan warangka keris itu. Ayo. Apa maksudmu? Jangan bertanya macam-macam, Kakang. Cepat berikan warangka keris itu. Aku tidak akan memberikan. Kaulah yang harus mengembalikan keris itu kepadaku. Tidak. Kakang boleh menerima kembali keris ini, kecuali jika telah membenam ke dalam dadaku. Rahastri, kau tidak waras. Ya, terserah apapun kata Kakang dalam menilai aku. Mungkin aku memang telah tidak waras. Biar, tetapi cepat berikan warangka keris itu. Apa sebenarnya yang kau maui, Rahastri Kandi? Jangan banyak bertanya, Kakang. Cepat berikan warangka keris itu. Atau aku akan berbuat nekat membenamkan keris ini ke dalam perutku. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Sejak aku merasa telah rusak. Sejak aku merasa diriku kotor. Seperti orang tolol yang tidak mampu berpikir jernih lagi, Kameswara tidak bisa menolak permintaan Rahastri Kandi. Kekhawatirannya terhadap kenekatan gadis itu menyebabkan Kameswara seperti tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali menyerahkan warangka kerisnya. Kameswara segera melolos warangka keris itu dari ikat pinggangnya. Dengan tatapan ragu, dia memandang kepada ujung keris Kiai Kambang Ayun yang melekat di... Lemparkan! Lemparkan warangka itu, Kakang! Baik. Terimalah. Apa yang akan kau perbuat, Rahastri Kandi? Kakang diam di situ. Kakang jangan berbuat macam-macam. Jangan pula mencoba menggunakan aji sirap untuk mengecohku. Demikian aku merasa ada rasa kantuk yang tidak lumrah. Aku tidak akan merasa sungkan untuk membenamkan keris ini ke dalam dadaku. Kakang diam di tempat. Awas, jangan berbuat macam-macam. Kau telah tidak menggunakan akal sehatmu, Rahastri Kandi. Tidak, Kakang. Aku justru menggunakan akalku. Aku sangat memerlukan keris ini. Keris Kiai Kambang Ayun yang luar biasa ini akan aku pergunakan untuk menghadapi kabut itu. Dan dengan kedahsyatan keris ini, aku akan membunuh seruni perempuan jalang itu. Jelas? Kau tetap tidak menggunakan akalmu. Awas, Kakang. Jangan mendekat. Dan jangan mencoba-coba untuk berbuat yang tidak aku kehendaki. Kau tetap berada di situ. Rahastri Kandi seperti orang yang telah kehilangan akal dan pertimbangannya sama sekali.
gadis itu segera berlari meninggalkan Kameswara menuju ke kandang kuda. Kameswara segera mengikutinya sambil mencari kesempatan untuk merebut keris Kiai Kambang Ayun dan menggagalkan niat keponakannya itu. Dan kegaduhan pun terjadi. Ternyata mengundang kehadiran Mahesa Beranjangan. Ada apa ini? Ada apa ini, ha? Rastri Kandi, ada apa? Akan kemana kau? Rastri Kandi kehilangan akal, Kakang Mahesa Beranjangan. Ia mengecohku dan merebut keris Kiai Kambang Ayun. Ia bermaksud membalas dendam kepada perempuan Jalang Seruni. Gila. Apa yang akan kau perbuat, Rastri Kandi? Kebetulan perempuan itu berada di Sembulungan, Ayah. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Kau bodoh sekali. Ayah, jangan mendekat. Hah? Apa maksudmu? Lihat, Ayah. Lihat apa yang aku pegang ini. Keris Kiai Kambang Ayun. Aku telah menjadi seorang perempuan yang kotor, menjijikan. Mati pun aku tidak keberatan. Tetapi jangan halangi aku untuk menuntut balas kepada perempuan Jalang bernama Seruni itu. Jangan mendekat, Ayah. Jangan mendekat. Atau Ayah akan kehilangan aku untuk selamanya. Dan kegaduhan yang terjadi di kandang kuda itu telah mengundang Nyai Ken Ratus untuk tergopoh-gopoh keluar. Dalam siraman cahaya bulan yang menyempul di balik dedaunan, Nyai Ken Ratus terkejut melihat anak gadisnya memegang keris dan nampaknya telah bersiap-siap meloncat naik ke atas kuda. Beberapa saat kemudian, Ken Siwinareswari dan juga Panji Garit serta pemilik rumah Ki Iswara berdampingan dengan Pandai Besi Waruju memperhatikan apa yang terjadi dengan tegang. Rastri Kandi, berikan keris itu. Tidak, Ayah. Aku tidak akan memberikan keris ini. Duh, apa yang akan kau lakukan itu? Ibu, jangan mendekat. Lihat, Ibu. Aku memegang sebilah keris. Keris ini mungkin akan melukai aku jika Ibu berani mendekat. Rastri Kandi, apa yang akan kau lakukan? Maaf, Ibu. Aku tidak mempunyai kesempatan cukup banyak untuk bercerita. Tetapi Ibu bisa bertanya kepada Ayah, kepada Bibi Ken Siwinareswari, atau kepada Kakang Panji Garit, cerita tentang apa yang aku alami. Jangan halangi aku. Aku akan membalas dendam kepada perempuan keparat itu. Ada apa? Apa yang telah terjadi pada Rastri Kandi? Rastri Kandi, kenapa kau kehilangan akal seperti itu, ha? Tenanglah, Rastri. Kalau kau berkeinginan untuk membalas dendam atas pengalaman pahit yang kau alami, kenapa kau tidak bicarakan saja? Kita bisa melakukannya bersama-sama. Tidak, Bibi Ken Siwi. Awas, Bibi jangan berusaha mendekat. Semuanya jangan ada yang mendekat. Kakang Kameswara juga jangan mendekat. Jangan ada yang coba menghalangiku. Tenanglah, Ibu. Tenang. Benar kata bibimu. Kalau kau ingin membalas dendam, kita bicarakan. Kita bisa mengambil jalan untuk melakukannya, Ndu. Tidak, Ayah. Sekali lagi, aku berkata tidak. Aku akan melakukannya dengan tanganku dan dengan kedahsyatan keris yang aku pinjam ini. Jangan coba mendekat. Siapapun jangan mencoba mendekat. Kalau ada yang berani mendekat atau berusaha merebut keris ini, aku akan bunuh diri. Aku tidak merasa takut melakukan, karena aku sudah kotor. Rahastri Kandi sudah kotor. Kau salah jika memiliki pendapat seperti itu, Rahastri Kandi. Apa yang kau alami itu bukan karena kemauanmu. Rahastri, Kakang Kameswara, jangan berdiri di situ. Minggir. Lihatlah aku, Rahastri Kandi. Jangan coba-coba menggunakan ilmumu untuk mencegahku, Kakang. Jangan coba-coba menggunakan ilmu sirapmu. Minggir!
Semuanya menjadi berdebar tegang melihat Rahastri Kandi ternyata telah bulat dengan keputusannya. Demikian Rahastri Kandi telah berada di atas punggung kuda, serentak semua melangkah mendekat. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa manakala melihat keris yang dipegang oleh gadis itu. Nyai Ken Ratus istri Mahesa Beranjangan berdiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Nyaris saja perempuan itu jatuh pingsan. Aku minta pamit. Mungkin aku bisa kembali, mungkin pula tidak. Rahastri Kandi, jangan tangisi aku, Ibu. Jangan hambat perjalananku dengan tangismu. Minggir! Ayo minggir, Kakang Kameswara, atau kau akan terlanggar oleh kuda. Aku minta, cobalah kau timbang sekali lagi, Rahastri Kandi. Minggir! Mendadak sekali, auman singa itu begitu menyentak, dan pengaruhnya bagaikan ular mamba yang melejit menggigit. Rahastri Kandi kebingungan di atas kudanya yang mendadak menjadi liar. Namun dengan tangkas, dia berhasil mengendalikan kuda itu dengan tangan kirinya. Tetapi bukan hanya Rahastri Kandi yang terperanjat, namun semua orang yang hadir di sekitar kandang kuda itu pun ikut terperanjat. Dan dari balik sebuah pohon, nampak sepasang mata bagaikan menyala, seperti mata serigala yang tertimpa cahaya bulan. Kameswara menghela napas panjang, melihat siapa yang kemudian muncul dan berjalan mendekat. Ya, dia adalah Ken Arok. Berikan keris itu. Jangan! Berikan keris itu. Tidak! Jangan mendekat! Berikan keris itu. Berikan. Tatapan mata Ken Arok sedemikian tajamnya memandang pada Rahastri Kandi. Dan dari tatapan mata itu, mata yang sangat besar Bernama Sindupati telah mati menjadi salah seorang korban kabut setan. Sedang perempuan jalang bernama Seruni itu mati di tanganku. Kameswara. Oh, bagaimana Ken Arok? Terimalah keris ini kembali. Jagalah keris yang kau dapatkan dengan susah payah ini dengan nyawamu. Oh, iya. Dan kau perempuan yang merasa bernasib malang, janganlah kau kehilangan akalmu. Kau akan mati jika kau berani mendekati daerah bencana yang dikuasai kabut setan itu. Kau tidak perlu mencari perempuan bernama Seruni. Perempuan itu telah mati. Aku muak pada kejalangannya, kebinalannya. Ia mencoba merayuku. Rayuan yang memuakkan. Itu sebabnya aku telah membunuhnya. Apakah kau tidak percaya? Kau tidak percaya pada kataku? Aku percaya, Tuan. Kameswara. Bagaimana Ken Arok? Kau ikut aku. Sekarang. Sedemikian acuhnya Ken Arok terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Ken Arok membalikan badan dan kemudian melangkah untuk kemudian hilang di kegelapan malam, disusul oleh Kameswara. Dan demikian Kameswara lenyap, maka meledaklah tangis Nyai Ken Ratus. Rahastri Kandi, anakku Nger, apa yang terjadi padamu, Nduk? Malapetaka apa yang telah kau alami, Rahastri Kandi? Kakang Beranjangan, bagaimana dengan anakmu ini, Kakang? Ayo, kita jangan berdiri di kandang ini. Kita kembali ke dalam rumah. Kensiwi, ajak keponakanmu ke dalam biliknya.
Pikirnya, Mahesa Beranjangan memang tidak mungkin merahasiakan nasib yang menimpa Rahastri Kandi pada istrinya. Mahesa Beranjangan kemudian menceritakan dengan jelas apa yang dialami oleh Rahastri Kandi. Didengarkan pula oleh Ki Iswara serta Pandai Besi Waruju. Nyai Ken Ratu seperti bermimpi. Dia merasa ngeri mendengarkan cerita itu. Hingga kemudian perempuan yang berulang-ulang dirundung duka itu jatuh pingsan ketika tidak mampu menahan diri lagi. Istrimu pingsan, anak emas. Biarlah, Kiai. Nanti akan siuman. Ia memerlukan perawatan. Pandai Besi Warujulah yang kemudian bertindak merawat Ken Ratus yang tidak sadarkan diri. Sedangkan Mahesa Beranjangan yang menyimpan beban berat justru tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mondar-mandir di dalam ruangan itu. Panji Garit atau Paksi Jala Kuning mulutnya terkunci. Dia berdiri di sudut seperti patung. Panji Garit yang tidak kalah bingung, tidak tahu pula harus melakukan apa. Panji Garit. Bagaimana, Paman? Ikut aku. Aku perlu berbicara denganmu. Baik, Paman. Apakah kau tetap pada pendirianmu? Maksud Paman? Kau telah melihat sendiri bagaimana keadaan Rahastri Kandi. Apakah kau masih tetap pada pendirianmu untuk mengambilnya sebagai istri? Paman, aku mencintai Rahastri Kandi. Aku tidak mempersoalkan bagaimana keadaannya sekarang. Justru aku melihat Rahastri Kandi harus dilindungi. Bagus. Aku senang dengan jawabanmu. Bagaimana kalau kalian berdua segera aku kawinkan? Aku siap menjalaninya, Paman. Aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Andai kata ayah masih hidup, ayah tentu justru mendorong dan merestui Paman. Perkawinanmu akan aku langsungkan besok, Panji Garit. Tetapi maklumilah, perkawinanmu dilaksanakan dalam keadaan yang seperti ini. Jauh dari sebuah pesta. Bahkan lekat dalam pelukan keprihatinan. Aku siap menjalani, Paman. Bulan yang muncul setelah melewati tengah malam itu memanjat semakin tinggi. Waktu terus merambat mendekati saat fajar pagi. Nyai Ken Ratus telah siuman kembali, tetapi kesedihan yang amat sangat tengah menggerayangi hatinya. Nyai Ken Ratus nampak termangu, pandangan matanya kosong. Dan di dekatnya, Pandai Besi Waruju yang baik hati itu sibuk membuat ramuan yang akan dilulurkan di tubuh Nyai Ken Ratus. Paman Pandai Waruju. Bagaimana, anak emas? Aku minta bantuan kepada Paman. Apa yang harus aku lakukan, anak emas? Aku meminta besok pagi Paman Pandai Waruju memimpin upacara perkawinan anakku. Perkawinan? Ya, benar Paman. Agar Rahastri Kandi tidak larut berada dalam mimpi-mimpi buruknya. Biarlah ia kawin. Tetapi, mengapa besok? Apakah tidak sebaiknya menunggu saat semua telah menjadi tenang, anak emas? Tidak. Aku menghendaki besok. Bagaimana dengan anak Rahastri Kandi?
Apakah anak Mas telah berbicara dengannya? Nyai, berbicaralah kau dengan anakmu. Rahastri Kandi dengan Panji Garit telah saling mencintai. Kau hanya meyakinkan Rahastri Kandi bahwa perkawinan itu akan menyelamatkannya. Bagaimana? Mengapa anakku harus kawin dalam keadaan seperti ini, Kakang? Keadaanlah yang menyebabkannya. Kelak, jika semua persoalan telah surut, malapetaka itu telah diatasi, dan kita semua kembali ke Palwasambu, perkawinan itu bisa dipestakan besar-besarannya. Sudahlah, jangan menangis. Sekarang, berbicaralah dengan Rahastri Kandi. Ayo, hapuslah air matamu itu. Apa yang akan kau bicarakan denganku, Ken Arok? Berbicaralah. Mengapa diam? Telah beberapa hari ini aku pergi meninggalkan Tumapel tanpa pamit. Lalu? Udara Tumapel terlalu panas untukku. Mengapa kau pergi tanpa pamit, Ken Arok? Aku Tunggul Ametung justru akan murka kepadamu. Itu bukan soal. Mengapa? Aku justru menginginkan kematiannya. Mengapa kau menyimpan niat yang sedemikian buruk, Ken Arok? Kematian aku Tunggul Ametung adalah bagian dari takdir yang harus dialaminya. Mengapa kau berkata begitu? Kau bukan dewa yang berhak menentukan kematian orang lain. Bagaimana jika kelak aku memintamu untuk membunuhnya, Kameswara? Apa? Tidak. Aku tidak mau melakukan itu, Ken Arok. Kameswara, lihatlah aku. Kaulah satu-satunya orang yang mengetahui siapakah aku sebenarnya. Kau satu-satunya orang yang mengetahui pula bahwa aku Tunggul Ametung tidak mempunyai hak terhadap Ken Dedes. Lihatlah aku, Kameswara. Dengan matanya, Kameswara melihat bayangan yang lain selain wujud Ken Arok. Sebuah wajah yang tidak akan dilupakannya. Di balik air terjun Kambang Ayun dia pernah bertemu seorang rakai yang mempunyai umur panjang dari kehidupan sisa-sisa kebesaran masa silam. Rakai Walaingpu Kumbayoni. Hanya sesaat bayangan lain itu muncul dan kemudian lenyap lagi. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau akan mengatakan bahwa aku Tunggul Ametung mempunyai hak atas titisan permaisuriku, Maharani Sri Sanjaya Warsa? Barangkali apa yang kau katakan benar, Ken Arok. Bahwa telah menjadi garis takdir yang dilewati aku, ia harus mati. Tetapi jangan minta kepadaku untuk melakukannya. Aku tidak mau. Pertimbangkanlah lagi. Tidak. Aku tidak perlu mempertimbangkan untuk hal yang semacam itu. Aku tidak mau menjadi tangan kematian. Baiklah. Jika kau tidak bersedia, tidak apa-apa. Tetapi Ken Arok tidak akan kehilangan akal dan cara. Tunggul Ametung harus mati. Mati di tanganku. Kameswara merasa kiris mendengar ucapan yang bagaikan berbau sumpah itu. Dan tiba-tiba, Kameswara terbayang kepada Ken Dedes, gadis dari sebuah desa yang sekarang terangkat derajatnya menjadi seorang permaisuri Aku. Kameswara membayangkan betapa berbagai kemelut akan dialaminya. Baiklah, Kameswara. Selamat berpisah. Tunggu, Ken Arok. Kau akan kemana? Aku akan berkeliaran seperti seekor singa. Tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Apa yang sebaiknya aku lakukan di semenanjung Sembulungan yang tengah dilanda bencana itu? Kau akan lebih bermanfaat jika berada di tempat itu daripada di sini, Ken Arok. Apa yang aku katakan tidak berubah, bahwa pada bulan purnama kelak, barulah bongkahan logam itu bisa diatasi.
hati-hati dengan keris pusaka yang kau pegang itu. Mengapa? Kau bisa menanyakannya kepada Empu Gandring. Oh, nampaknya ada sesuatu yang berubah pada keris ini. Sejak ia beberapa kali aku pergunakan untuk menumpas kabut setan itu. Sayang Ken Arok tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksudnya. Kameswara kemudian segera mencabut keris yang berada di tangan kirinya. Keris Kiai Kambang Ayun itu diperhatikan dengan seksama. Kameswara segera menyarungkan kembali keris Kiai Kambang Ayun itu. Kemudian berbalik dan berjalan menerobos semak-semak, bermaksud kembali ke Tanah Manis menemui Mahisa Beranjangan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Dan bagaimana sikap Rahastri Kandi atas keputusan ayahnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.